جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته وزين الشمائل والأدب والشيم. مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah. Kembali Risalatul Mu'awanah halaman 80. 5. Qala al-musannif rahimallah mundur sejenak man wazaba alaihi biwasfil adabi wal huduri aqalluha ayajida fin nafsihi minal halawa wal ladzah ma yastahiru fi jambihi kulla ma ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyah wa alaha ayafna bil mazkuri anizakiri wa amma siwahu wa man qa'ada ala taharati fil khalwati mustaqbilal kiblati sakinal atrafi mutarifar ra'si summa zakarallahu biqalbi hadirin ra'a fi qalbihi li zakri asaran zahiran fa indama ala zalika asyraqat alaihi anwarul qurbi wan kasyafat lahu asrarul ghaibi, yang artinya kembali tentang masalah man wadzopa, siapa yang rutin terus menerus alias istiqomah atau menukeni kepadanya tentang masalah zikir biwasfil adabi dengan sifat-sifat adab wal hudur dan hadirnya hati aqalluha minimal paling sedikit ialah yaitu menemukan ayajida menemukan di dalam hatinya minal halawah manisnya wal lazah dan enaknya alias lezatnya berzikir ma yastakiru fi jambihi kullama ya'rifuhu minal lazati dunyawiyati, dan ia memandang remeh menganggap rendah pijambihi di sampingnya ya semua apa yang dia ketahui minal ladzati tentang kelezatan-kelezatan dunia wa alaha, dan yang paling tinggi yaitu buat zikir itu adalah ayyabna, ia fana dan ia bal mazkur dengan zat yaitu yang diingat ana zakiri dia yang zikirna wa masiwahu dan dari yang selain zikir. Ini sebelum melangkah jauh bacaan kita mengingatkan sungguh alangkah bahagia lahir maupun batin buat hamba Allah dan umat Rasulullah yang senantiasa untuk zikir kepada Allah. Nah, bagaimana di dalam cara untuk berzikir tersebut? Tentunya dengan adab-adab, menghadirkan kita punya pikiran, konsentrasi penuh untuk menyebut dan mengingat sesuai dengan makna yang kita baca dalam zikir. Nah,
Kalau hal itu sudah dilakukan, kata musannif, aqalluha ayajida fi nafsi minal halawati waladzah. Minimal paling sedikit dia akan mendapatkan di dalam hatinya manisnya tentang zikir, lezatnya tentang zikir. Bahkan dia menganggap di samping apa yang dia miliki semua, dan dia tahu kelezatan dunia itu adalah merupakan salah satu yang bisa merintangi orang untuk selalu zikir kepada Allah. Dan yang paling tinggi, kata musannif, ayafna, zikir itu ialah membuat panak diri dia untuk selalu menyebut nama Allah, dan di zikirnya itu wa amma siwahu, tidak ada selain daripada zikir. Nih hadirin, ulama-ulama tempo dulu kita bisa melihat bagaimana mereka berkhalawat, bagaimana mereka merasakan nikmatnya, lezatnya tentang zikir, sampai-sampai kita melihat sejarah Syekh Muhyidd di mana? Tasikmalaya. Yang terkenal dengan apa? Tasikmalaya. Udah pernah jarah sana? Belum pernah. Kenapa belum pernah? Yang dalam gua itu. Nah itu kan Syekh Muhyidd ini, itu di samping masjid ada kelenteng, tapi beliau nggak menghancurkan kelenteng. Akhirnya orang-orang yang menyembah para dewa di situ mundur dengan sendirinya dengan sebab Syekh Muhyidd dengan ahlu zikir. Nah dia punya gua itu. Kalau seandainya kita masuk ke dalam gua beliau, itu hanya cukup seorang diri, nggak bisa perwis, nggak bisa berdua, saking kecilnya. Itu pun kalau ukuran badannya besar nggak bisa masuk, ya. Nah ini masuk ke dalam lorong gua, di situ persis di pinggir bambu-bambu, kemudian air mengalir di kali yang dekat tempat beliau berkhalawat. Nah kita begitu masuk seperti beliau, kalau model kita jangankan isinya zikirnya dari malam ke malam, masuknya aja ke gua kira-kira gimana? Mungkin serem, mungkin takut, mungkin jangankan duduk, baru masuk aja udah apa? Itu Syekh Muhyidd, ya. Dulu pernah Saban kesana bersama-sama dengan Pak Herman, masih ingat tuh saya, yang gendong anak saya itu. Nah ini kembali, itu Syekh Muhyidd satu. Yang kedua, saya waktu dulu masih SMP, jadi ketua siswa, saya programkan setiap Sabtu teman-teman harus bawa sepeda untuk keliling ke rumah teman yang satu dengan yang lain. Nih pada satu hari giliran ke daerah Carenang. Mana Carenang? Carenang, Balaraja lurus, ya daerah Cangkudu, nah, kemudian belok kiri. Kalau Kresek, Syekh Nawawi kan sebelah kanan, di sebelah kiri. Di situ kita menyeberang danau atau Cisadane yang cukup lebar, tapi dengan seberangan jembatannya dari bambu yang dirakit, diikat-ikat. Persis waktu itu sedang banjir luar biasa. Lalu kata teman saya, kebetulan perempuan, ini namanya si Raudhah. Nah sebelum kita menapak tilas jembatan tersebut, dia kasih tahu, teman-teman jangan takut, sebab bapak saya udah meminta kepada Allah setiap tamu yang datang ke rumahnya insya Allah selamat. Sedangkan kita begitu gemetarnya mau menginjak jembatan dari bambu tersebut, cuman beberapa istilahnya buah bambu diikat dijadikan satu, sementara air kencang Cisadane luar biasa. Coba kira-kira gimana? Begitu mendarat, cerita singkat, datang ke rumahnya. Di situ ada sebuah tanah yang menunduk. Lalu saya tanya, "Doh, itu apaan itu?" Itu dia bilang tempat bapak saya berkhalawat. Jadi dia menggali lubang seukuran untuk dia bisa berdiri. Itu terkadang 40 hari 40 malam nggak keluar. Itu orang dulu. Kayak apa thariqah mereka? Kayak apa mereka rasakan nikmatnya, manisnya tentang zikir, sampai-sampai dia nggak peduli dengan urusan dunia. Yang penting target bagaimana bisa mencapai bahagia di akhirat dan tentunya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, iya Pamijahan di Tasik ya.
Itu daerah Pamijahan, itu Syekh Mukhid namanya. Ya. Ini kembali, itu contoh. Begitu kita lihat, ya ternyata ya seperti itu. Jadi kita nggak ada lampu, nggak ada cahaya, nggak ada istilahnya apa angin menembus. Kalau ditutup dia punya pintu guanya itu luar biasa. Nah ini pelajaran. Nah di sini kata musannif tadi, dia tahu di samping apa yang ada seluruh dunia itu seakan-akan tidak ada gunanya buat dia dan tidak merasakan nikmatnya hidup dengan dunia, malah justru pikiran yang menjadi beban. Gak percaya? Dia pernah jadi orang kaya? Dia pernah belum? Bingung gak jadi orang kaya? Bingung gak? Nah coba kalau orang-orang yang ahlu zikir, ahlu wirid, mereka nggak ada bingung. Kenapa? Pertama nggak ada yang diurus, kedua zikir dia bisa konsentrasi penuh karena nggak ada yang dipikirkan tentang masalah bisnis, tentang masalah nengok kapling segala macam dan membangun rumah baru dan sebagainya, itu nggak ada sama sekali. Inilah makanya tadi wabi wasfil adabi wal hudur, dengan adab dan menghadirkan hati untuk konsentrasi penuh menyebut nama Allah dalam satu tempat yang ada di dalamnya adalah sunyi daripada suara-suara gaduh dan lain sebagainya. Ini satu. Jadi kalau bapak-bapak ingin coba merasakan nikmatnya, manisnya zikir, coba bangun di waktu malam, kunci pintu, istri suruh keluar. Itu kan. Atau kita di ruang tamu atau di ruang khusus ada musola kita. Ya, ada tempat sholat. Makanya kalau rumah besar tuh buat di rumahnya sebuah musola. Ya supaya apa? Supaya jongjon, istilah orang Sunda bilang, sholatnya kalau ada tamu kita enak ngajak mereka sholat berjamaah. Nah rumah besar nggak ada musola, ada tamu, kira-kira gimana? Itu kan? Nah ini tolong sekali lagi buat kita cara menata rumah. Kalau rumah luas besar, tolong jangan lupa buat di samping untuk ini nih ya, berkhalawat tadi ya, untuk menyebut nama Allah. Wa man qa'ada, yang kedua, barang siapa yang duduk ala taharit dan dalam keadaan bersuci, yakni berwudu, kemudian fi khalwati mustaqbilal kiblat, kemudian dia masuk ke dalam kamar atau gua tadi, kemudian menghadap ke arah kiblat. Sakinal atrapi, serta duduk dengan diam dan tenang. Anggota tubuh dikerahkan semua untuk menundukkan dia punya kepala menghadap Allah. Nah setelah itu adabnya duduk dengan tegak sila seperti ini. Summa zakarallah, kemudian menyebut asma Allah bi qalbi hadirin, dengan sebutan nama Allah itu benar-benar hadirnya dia punya hati. Tidak ada terkecoh dengan urusan dunia, dengan urusan ini itu, nggak ada sama sekali yang dipikirkan, yang disebut hanya nama Allah. Nah kalau sudah demikian, ro'a, dia akan melihat fi qalbihi, di dalam hatinya, li zikri, bagi zikir itu asara zahiron, nanti akan ada bekas tampak pada dirinya dengan zikir tersebut. Contoh Syekh Anabani, beliau seorang ahlu tariqah juga, punya anak perempuan semua, dengan zikir rutin 13.000 baca salawat setiap hari. Itu semua anak-anaknya selalu mimpi kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tampak bekas daripada bersalawat sehari 13.000. Kita berapa sehari? Sehari berapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 13.000 sehari. Itu Syekh An-Nabani ya, terkenal ahlu zikri. Nah karena dia anaknya perempuan, semua pernah bertemu dengan Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zikir berselawat sebanyak 13.000 sehari. Kita alhamdulillah, dua kali. Kata sasaran ini 2 kali. Ini sampai di mana? Ya,
untuk zikir itu berselawat. Nah, bagaimana untuk zikir kepada Allah? Menyebut asma Allah akan lebih-lebih dikatakan paindama. Maka jika dia rutin terus menerus dan untuk zikir, maka yang demikian itu asyrakat, maka dia apa? Yaitu maka asyrakat, maka dia itu menjadikan dirinya meniadakan kepada hatinya. Itu syarakat asalnya kan menyinari, membuat sinar, menyinari dia punya dirinya dengan sebab zikir kepada Allah, anwarul qurbi, dengan cahaya yang dekat dengan Allah. Bahkan walkan syapat lahu syararul ghaib, bahkan akan terbuka baginya apa? Rahasia-rahasia yang gaib. Nih, makanya kita kembali rujuk dengan ulama-ulama tempo dulu, kayak apa mereka. Begitu antengnya kalau sudah zikir nggak mau diganggu apapun dan siapapun, sampai-sampai ulama dulu itu membuat kamar ditulis. Umpanya kamarnya ditulis pisangan. Kalau ada tamu, Bu, atau nanya anaknya, ada nggak bapak? Nggak ada, lagi ke pisangan. Ini bahasa benar apa bohong? Ditulis di pintunya pisangan. Kalau ada tamu, kalau ada yang nanya, kemana bapak? Lagi ke pisangan. Benar apa bohong? Gitu kan? Nah, kenapa? Bukan untuk mengelabuhi tamu, karena dianggapnya tamu terkadang kan membuat sia-sia untuk zikir pada Allah. Walaupun kata Imam Junaidi 40 tahun dia bergaul dengan orang, tapi hati nggak pernah lepas untuk menyebut nama Allah. Itu Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Kalau kita lagi ngobrol, kira-kira ingat zikir nggak? Apalagi udah ingat pertandingan bola kemarin. Masya Allah. Coba sampai di mana? Ya, untuk zikir tadi yang bisa membuat cahaya yang lebih dekat, bahkan terbuka asrar tadi, rahasia-rahasia yang aneh, yang gaib, Allah tunjukkan kepada hamba yang selalu ingat dan zikir secara rutinitas. Ini kembali hikmahnya berzikir. Ini dua. Jadi kembali kesimpulannya buat kita semua, yuk di dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang selalu ingat dan kita sebut kecuali nama Allah, dan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah minimal pikiran menjadi tenang. Kata ayat Al-Quran, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allazi na'amanu tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman pikirannya akan tenang, kata Allah. Namun tidak akan bisa tenang orang beriman kecuali orang yang selalu zikir kepada Allah. Ini yang membuat tenang. Jadi tidak ada dalam kehidupan ketenangan manusia bohong. Orang kaya pikirannya nggak bisa tenang, bohong. Pasti selalu gaduh dan selalu istilahnya berpikir tentang masalah keduniaan yang dia miliki, yang tiada henti-hentinya untuk mengembangkan perusahaan, gimana caranya. Lalu bagaimana dengan menggaji karyawan? Terkadang saya ngobrol dengan seorang pengusaha, dia cerita, Ustaz nih kalau menjelang akhir bulan, aduh pikiran udah puyeng deh mikirin gaji karyawan. Cukup apa enggak, gitu kan, dan seterusnya. Belum lagi karyawan yang minta ngundurin diri, aduh uang tips segala macam. Itu ternyata kata dia itu pusingnya nggak kepalang tanggung. Itu kata seorang pengusaha. Kita belum pernah jadi pengusaha ya. Ya Allah Rabbi. Coba kalau orang zikir tadi, itu tidak akan tenang orang beriman kecuali mereka yang selalu zikir. Tapi kalau di ayat lain dikatakan, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikri. Yang paling efektif zikir pada Allah adalah salat. Innani, sesungguhnya saya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Maka Allah mengatakan, aqimus shalah li zikri, dirikan oleh kamu salat.
Itu yang paling efektif karena seluruh anggota badan terkerah hanya untuk Allah. Diri nyebut Allah, ruku nyebut nama Allah, sujud nyebut nama Allah, duduk di antara dua sujud nyebut nama Allah, bahkan sampai salam kan menyebut nama Allah. Tapi kalau zikir biasa kira-kira paling cuman lidah yang goyang, tapi badannya ya, kecuali toriko siapa nih, toriko yang di Tasik, Mbah Anam ya, la ilaha memutarkan badan itu kan. Memang cara la ilaha illallah itu ada caranya. Kalau orang-orang ahli zikir narik nafas la ilaha illallah itu ada gaya ya yang mereka istilahnya untuk mengerahkan anggota tubuh di saat bersila menghadap Allah. Tapi di sisi lain tadi bahwa innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah, sembahlah aku dengan cara mendirikan salat untuk mengingat aku. Karena bagi mereka yang ahlu sholat itu akan ada pancaran ketika sujud, disaksikan oleh malaikat hamba yang begitu antengnya dia sujud. Kita terkadang sholat pas-pasan, cuman balik modal doang, qomat baru datang. Sholat sunahnya tiap hari begitu terus. Ada di sini begini loh, ada nggak? Kalau belum qomat belum datang. Malah kalau yang dekat masjid dengerin dulu ngintip imannya udah ada apa belum nih. Astagfirullah, sampai segitunya. Coba kalau kita mau fair dalam hidup kan kehidupan, untuk apa sih ya, dalam kehidupan ini untuk apa kalau kita nggak sadar diri untuk mengingat Allah? Kalau kita nggak segera koreksi diri dan berbenah diri, yang harus mendominasi dalam kehidupan ini adalah pikiran konsentrasi bukan dengan kehidupan, tapi persiapan untuk menyongsong kematian. Ya, makanya kita tulis tuh di depan masjid sebuah syair. Ya, apa di sana? Ingat nggak tulisan? Jangan-jangan pajangnya doang. Pengurus masjidnya nggak ada yang apa lagi. Itu kan, apa tulisannya di belakang masjid? Siapa yang apa? Ya Allah Rabbi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Ingat pesan syair, beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Udah beramal buat besok? Atau udah ada yang tahu kita bakal mati besok? Artinya kalau urusan dunia bisa ditunda, makanya dia menghayal. Seperti siapa? Seorang penyanyi rock Amerika terkenal, siapa? Siapa namanya? Loh, lupa nggak? Lupa atau pura-pura lupa? Siapa penyanyi rock yang ingin hidup 200 tahun? Dia punya dokter spesialis 52 orang, bayangin. Tuh kan, hafal saya. Saya juga udah tahu kok, pasti hafal nama. Iya kan, ternyata kepancing juga gitu. Padahal dalam hati pasti ada yang kenal Michael Jackson. Ya Allah, itu dia pengen hidup 200 tahun, punya dokter spesialis, pribadinya 50 lebih, bayangin. Tapi akhirnya Marilyn Monroe, seorang artis terkenal tercantik di dunia, akhirnya mati juga. John Lennon mati juga, si Pitung. Nah ini kan semua cerita-cerita legenda. Ya, cerita legenda untuk dijadikan sebuah pelajaran. Jangan menghayal tentang masalah kehidupan dunia. Ingin hidup, kata Habib Yasin apa? Ingin hidup 1000 tahun. Apalagi nyanyian, walaupun hidup 1000 tahun apa gunanya, gitu kan? Ya Allah, kita dengar lagu itu aja merinding kan? Apa gunanya hidup 1000 tahun coba kalau sampai enggak sembahyang? Ini nyanyi-nyanyi lagu-lagu nggak pernah diapain.
nggak pernah direnungkan, nggak pernah dipikirin, nggak pernah dibuktikan dengan amaliyah nyatakan gitu. Masya Allah. Ini kembali yuk kita koreksi dan berbenah diri. Usia kita baru bertambah berapa hari? Sekarang tanggal berapa? 12 Januari, berarti umur baru tambah 15 hari. Perjalanan belum jauh, langkah kita belum banyak. Yuk untuk menyongsong hari depan upayakan supaya lebih baik. Karena ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin termasuk orang yang beruntung. Wa man kana misla amsihi fahuwa khosirun. Barang siapa hari ini tahun ini sama dengan tahun kemarin, hari kemarin termasuk orang yang rugi. Wa man kana syarra min amsihi fahuwa ghaminun. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin termasuk orang yang terkutuk. 15 hari telah berlalu di tahun baru. Karena kalau kita kan tanggal lahir pakai nasional ya, nggak dia pakai tahun hijriah. Padahal mayoritas umat Islam. RT Islam, RW Islam, lurah, wali kota, gubernur, presiden. Kenapa nggak pakai tahun? Itu kan umpamanya. Ini kembali dari semenjak zaman proklamasi gitu kan. Nah ini makanya saya ingatkan, ini 15 hari baru bertambah usia kita. Ya. Nah jangan sampai dia sia-siakan, apalagi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anta alaihi sab'ina man anta arba'una sanah wa lam yaglib khairu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang panjangkan umurnya sampai usia 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahaz ilan nar, maka hendaklah siap-siap untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nih yang 40 tahun umur udah tambah 15 hari berarti. Iya kan? Yang 70 tahun. Ya, ini kembali mengingatkan diri kita. Nah, inilah ilmu tasawuf. Karena di kita ini baca kitab tasawuf kitabnya, 3 kitab. Maka Syatul Qulub sama Nasihul Iban. Itu kan ilmu tasawuf semua, termasuk risalah Al-Mu'awana. Ini kan ilmu tasawuf semua. Makanya ketika orang DKI ingin memulai pengajian karena lockdown 2 tahun lebih, kemudian ketuanya telepon, Pak Ustadz, ini jamaah kita telah diskusi untuk mengambilkan majelis salim. Apakah ada perubahan pelajaran yang ingin disampaikan? Ada. Apa itu ilmu tasawuf? Apa ilmu tasawuf? Nah, rupanya belum paham ilmu tasawuf. Saya jelaskan bahas. Nanti deh pembukaan minggu terakhir ya setiap bulan itu malam Jumat ba'da maghrib. Dulu kita baca kitab fikih, sekarang saya rubah ilmu tasawuf. Kenapa? Karena pejabat. Iya kan? Orang DKI. Ya udah. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau usia kita dipanjangkan, man anta ali arba'una sanah wa lam yaghlib khairu wa syarru falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang dipanjangkan umur 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, siap-siap dilemparkan ke dalam. Tidak ada aja kompromi, tidak ada nego. Kenapa? Karena penjelasan sudah jelas dari Nabi. Ya. Sampai-sampai saya membaca kitab dalam Papiru ilallah, larilah kalian kepada Allah, segeralah menuju Allah. Itu orang kafir 70 tahun di neraka, teriak kesakitan, lapar dan haus, tapi malaikat Malik penjaga neraka tenang-tenang aja, nggak didengar tuh orang teriak. Kalau bahasa sekarang mungkin malaikat Malik megang HP kali, pura-pura apa? Kalau sekarang zaman sekarang kan dipanggil lagi kalau megang HP kira-kira nengok. Saking asiknya dia dengan mainin apa? Teriak 70 tahun orang-orang kafir dalam neraka. Mereka haus, mereka lapar dan sebagainya. Setelah 70 tahun baru Malik nengok. Saudara-saudara, ada apa sih kalian teriak-teriak? Haus, lapar segala macam. Ya udah rasain aja, dulu kan udah diperintah kan.
Udah diingatkan oleh para utusan Allah, tapi kan Anda pura-pura nggak tahu. Iya kan? Nah sekarang rasain aja, anggap aja Allah juga nggak tahu kalau kamu merasa lapar dan haus. Itu sampai segitunya menjelaskan siksaan neraka. Masya Allah. Ya, Imam As-Sawri, dia satu malam suntuk nangis tiada henti-hentinya. Ketika temannya bertanya, wahai sahabat, wahai tuan, apa yang dipikirkan oleh Anda semalam suntuk kok tidur, apakah dosa? Bukan masalah dosa, dia bilang. Saya sedang berpikir tentang kematian saya nanti besok atau lusa, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita pernah memikirkan, merenung tentang kematian kita, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau kita kan terkadang, ya ntar bagaimana nanti aja deh. Apalagi artis ada mengatakan, gue sih masuk neraka nggak apa-apa, ngobrol ini banyak teman. Astagfirullah, enak aja tuh ngomong. Di neraka banyak teman katanya, orang cantik-cantik, orang ganteng-ganteng, Masya Allah, disangkanya bisa. Na'udzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kembali tadi bahwa orang yang hadirin ro'a fi qalbihi li zikri asaran zahiran fa'idam ala dzalika asyarakat alaihi anwarul qurbi wa kasyafat lahu asrarul ghaibi, akan tampak terbuka rahasia-rahasia yang gaib. Jadi kalau kita dengar cerita ulama-ulama dulu jangan kaget. Kenapa? Karena dibuka oleh Allah. Ya, kita coba baca bagaimana Imam Sya'rani di dalam mengarang kitab tentang masalah ilmu para wali. Subhanallah, begitu indahnya kita baca. Ya, begitu inginnya kita menggapai, mencapai di kalangan para wali, ya Allah yang begitu dekatnya dengan Allah. Kenapa? Karena tadi kembali kepada zikir. Nah inilah hadirin, masih ada waktu, kita break dulu sejenak. Oke, yang di depan itu kan ajilu bisola qoblal faul, wa ajilu bitaubah qoblal maut. Oh iya itu ya. Ya, itu kalau yang taubatnya sebelum ajal tuh kira-kira batasannya sampai mana Ki? Jadi bukan tadi ya. Oh ajilu ya, ajilu bisolah qoblal faut wa ajilu bitaubah qoblal maut. Ajilu, segeralah kalian, kata syair. Karena kita mencari data, ini syair apa sih? Guru-guru ditanya semua ini syair apa hadis sih? Kebanyakan orang bilang katanya hadis kan gitu. Ternyata apa? Sebuah syair. Ajilu bisolah qoblal faut, segeralah kalian sebelum waktu sholat habis. Jangan ada habis baru sholat gara-gara main game. Masya Allah. Saya punya teman namanya Pak Arjuna. Dia cerita, dia kerja di lantai 4 Jumat jam 10 turun ke bawah, ada komputer nganggur. Dalam hati dia, main dulu deh, masih waktu lama, baru jam 10. Begitu asiknya main komputer, begitu berangkat ke masjid udah bubar jamaah. Saking apanya? Saking apanya? Makanya kemarin saya khutbah di Roxy itu saya bilang, kita jangan dinakbobokan dengan kemajuan teknologi walaupun ada manfaatnya, tapi madaratnya kayak apa? Ini kalau saya liwat subuh mengajar, umpamanya itu anak-anak muda semalam suntuk asik mainin, ada yang berjudi, ada yang macam-macam melalui HP. Masya Allah. Ya apa namanya? Tuh kan, yang punya HP pasti tahu. Yang nggak punya HP nggak tahu nama. Masya Allah. Cuma apa ini? Kembali tadi ajilu bisolah qoblal paus, segeralah kalian sholat sebelum habis waktunya. Karena kita sholat habis waktunya, Allah sudah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celaka mereka yang sholat. Tuh yang sholat aja celaka, gimana yang kagak sholat? Ya, siapa yang celaka? Yang sholat karena mereka sahun, mengabaikan sholatnya,
melalaikan sholatnya gara-gara main. Ya tadi tuh kayak Pak Arjuna tadi tuh, mau Jumat ternyata udah bubar Jumat gara-gara asik mainan apa. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dikirim oleh Jerman 100 komputer. Ternyata setelah evaluasi jeblok hafalan mereka, lupa agama mereka karena asik dengan main. Percaya nggak? Coba cucu kita anak TK sekarang kalau gak asik main HP, kira-kira mau nggak makan? Apalagi hobinya dangdutan, pasti dangdutan terus. Ya Allah, percaya nggak? Memang bapaknya juga begitu. Masya ya Allah. Nih, jadi kembali pertanyaan tadi. Yang kedua, ajilu bitobah qoblal maut. Segeralah kalian bertobat sebelum datang kematian. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau tadi kan ajilu bisolat, segera kalian bersolat sebelum habis waktunya. Kita sudah tahu sekarang, apalagi jam dinding ada apa? Ada waktu-waktu sholat yang sudah kita ketahui, sampai Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta, sesungguhnya salat wajib bagi orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Nah sekarang kita lihat subuh jam berapa? 4:27. Kita bangun jam 6, kira-kira gimana? Nah, malaikat bingung nih salat apaan? Isra apa salat duha? Apa salat subuh gitu kan? Masya Allah. Sampai semalam saya ngajar di daerah sana itu, ya dia suka kesiangan karena saya bilang, emang ngapain aja sih kalau malam, jangan mentang-mentang hujan istilahnya gitu kan, nggak mau salat subuh. Ya Allah, pukulin tuh badan, gebukin tuh badan, gara-gara malas apa? Itu Umar bin Khattab kan seperti itu. Kalau malas apa? Ibadah. Kita boro-boro mukulin badan malah alhamdulillah. Kata sini, lo kok kesiangan subuh malah alhamdulillah, artinya enak tidur. Dibuat dalil gitu. Masya Allah. Nah jadi segeralah kalian bertobat sebelum tiba ajalnya. Tadi tuh ajal kita akan kapan terjadinya kematian, tapi analisa Nabi kita Muhammad SAW, sayati akhiru zaman al-faliju wal mautul fuja'ah. Nanti di akhir zaman akan terjadi dengan umatku penyakit stroke merajalela. Yang kedua, mati mendadak. Nah ini yang kita khawatirkan, mati. Coba direktur Indomaret mati, artis mati mendadak kan? Sejauh mana mereka tobat pada Allah? Apakah kita masuk di dalam nanti seperti itu? Wallahu alam. Yang jelas Nabi suruh perintahkan, segeralah kalian bertobat, itu dalam syair, sebelum datangnya kematian, supaya persiapan mati itu sudah apa? Sudah siap. Ya, menghadapi dua pertanyaan malaikat, menghadapi berbagai macam liku-liku prosesi tentang alam barzah sana dan seterusnya. Jadi kembali itu dengan sir tadi, ajilu bisolah qoblal faut wa ajilu bitobah qoblal. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segeralah kalian bertobat, segeralah kalian beristighfar, segera kalian untuk menyebut nama Allah, kata dalam Al-Quran. Innahu kana ghaffara, Tuhan itu adalah maha pengampun, Allah maha pemaaf, gitu kan? Nah ini peluang seperti ini yang Allah instruksikan kepada kita, harus segera kita tanggapi, jangan ditunda-tunda. Sebab analisa Nabi tadi, akhir zaman banyak orang yang mati jadi jangan kaget sekarang orang mati Nabi udah kasih tahu kok ya. Aneh sih masih muda ini, masih gagah. Iya sekarang ente gagah, jatuh di sumur geledak. Kalau nggak stroke ya mati gitu. Ya Allah Rabbi. Nih kembali pertanyaan tadi, itu namanya batas salat adalah akhir daripada waktu kita salat, termasuk diancam celaka, apalagi yang kagak salat. Masalah kakumpi
sakor. Lam nakum minal musallin, lam takum minal musallin wala nakum minal miskin. Hai saudara-saudara penghuni neraka sakor, kenapa Anda masuk ke sini? Ini kapling khusus. Di sana kan ada kapling juga. Ada kapling wartawan, ada kapling menteri, ada kapling masing-masing punya itu kan. Nah ini kapling orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah mereka sesuai dengan ayat yang berlaku dan pasti akan terjadi. Ini kapling neraka sakor buat siapa? Lam nakum minal musallin, mereka ketika hidup nggak pernah mengerjakan sholat. Ini khusus nih neraka apa? Lam nakum minal miskin, dia tidak pernah peduli memberikan makan orang miskin. Itu termasuk neraka sakor. Na'udzubillah min. Ini singkat kata kesimpulan pertanyaan tadi, bahwa syair telah menganjurkan kita segera sholat sebelum habis waktu, segera kita tobat sebelum. Udah, masih ada waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi, sampai di sini pertemuan kita nanti. Wa abdul zikri maka nabil qalbi walisan. Yang paling utama zikir itu apakah pakai hati atau pakai lidah? Nah, ini PR nanti untuk kita renungkan bersama, kira-kira yang enak yang mana nih? Pakai hati atau pakai lisan? Jangan nggak dua-duanya. Hati kagak, lisan juga. Ini ngapain? Na'udzubillah min. Insya Allah nanti akan datang, kita akan bahas wa abdul zikri maka nabil qalbi wal lisan wa zikrul qalbi ayakuna hadiran fihi makna zikril ladzi yajri ala lisani wallahu alam bisawab. Sampai di situ. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat kembali, bertemu di malam di hari Sabtu yang akan datang, dan apa yang kita dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.